Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian. Di sini saya akan memandu podcast saya dengan Mbak Ella, Mbak Santri, dan Pak Nafis selaku pendidik di SMP Al-Ittihad, dan juga beliau pemilik akun channel YouTube Taman Surga. Beliau juga penulis novel, bukunya adalah Biology of Love. Benar ya Pak Nafis ya? Alhamdulillah benar sekali. Jadi kalau zaman dulu itu kayak lulusan pondok itu hanya kompeten di ilmu agama. Tapi seiring berkembangnya zaman, jadi kita itu kan dituntut untuk kita menyeimbangkan antara iptek dan intaknya. Jadi kayak sekolahannya Mbak Ella sendiri itu kayak sekolah berbasis pesantren seperti itu ya? Betul. Berarti itu sama dengan sekolah yang diampu Pak Nafis ya Pak Nafis ya? Insya Allah sama. SMP IT Al-Ittihad Salaman. Betul, jadi sekolahan kami bernama SMP IT Al-Ittihad Salaman. Lokasinya berada di Dusun Kembaran, kemudian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Alhamdulillah. Amin. Berarti itu di bawah yayasan, ada yayasan pondok pesantren itu ya Pak? Oh iya, betul sekali. Jadi memang SMP kami itu di awal mulai dengan embrionya yang pertama adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren di tempat kami ini bernama Pondok Pesantren At-Thayyib. Kalau menurut sejarah, kita kembali ke belakang flashback sebentar. Pondok Pesantren At-Thayyib ini didirikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Thayyib pada tahun 1886. Jadi kalau dihitung sekitar 125 tahun yang lalu. Satu abad. Ya sudah lebih dari satu abad ya. Nah, satu seperempat itu ya. Oh iya. Ya. Kemudian kalau untuk pondok pesantren yang putri itu ada pondok pesantren di tempat kami yang putri, namanya adalah Pondok Pesantren Raudhatul Hidayah. Itu didirikan sekitar tahun 1994. Jadi usianya sudah 27 tahun. Jadi pada waktu itu Al-Mukarram Kiai Haji Fadl mendapatkan izin dari guru beliau Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Marsum Lirboyo untuk mendirikan pondok pesantren putri di Kembaran ini. Dan sekarang ini alhamdulillah dengan adanya sekolah ini, insya Allah maka pondok pesantren kami sudah siap menjadikan tempat untuk beribadah sekaligus juga untuk belajar bagi santri-santri yang siap untuk menjadi santri-santri milenial zaman now. Sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi ya Mbak Ella ya, luar biasa sudah. Iya. Kalau sekolahnya sendiri itu berdiri, saya lihat di websitenya itu kok sekitar tahun 2012 ya Pak ya? Ya, kurang lebihnya tahun itu sekolah. Berarti sudah ada pondoknya, putra putri ada, ada sekolahnya. Sekolahnya juga sudah ada. Modelnya seperti Islamic boarding school gitu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau untuk program unggulannya sendiri jadi SMP Al-Ittihad itu apa sih Pak? Oh ya, kalau kami di SMP Al-Ittihad ini setidaknya punya 5 program unggulan. Jadi program unggulan yang pertama ini adalah fasih dan tartil membaca Al-Quran. Kemudian program yang kedua adalah implementasi metode tarbiyah wa ta'lim. Kemudian yang ketiga adalah kita ada tafakuh fiddin. Kemudian yang ketiga adalah tahfidil Quran. Dan yang terakhir kita senantiasa nguri-nguri kebudayaan dari pesantren salaf, yaitu belajar kitab-kitab salaf atau kitab-kitab kuning. Kita belajar dari awal sampai insya Allah sampai akhir di sini insya Allah bisa. Kalau kegiatannya sendiri sekolah berbasis pesantren itu seperti apa sih Pak? Kegiatan di dalamnya seperti itu. Mungkin Mbak Ella juga bisa memberikan pengalamannya di sini. Boleh diceritakan Mbak Ella? Kalau dulu saya itu
mondok sama sekolah itu kalau pagi karena sekolahnya dipisah antara putra dan putri, nah paginya ngaji, nanti siangnya sekolah, nanti habis maghrib itu ada mujahadah sampai isya, habis isya nanti ngaji lagi, dan ada yang namanya wajib belajar. Jadi ya jangan salah kalau santri itu bisanya cuma ngaji aja ya, jangan salah, karena santri juga pendidikan formal pun mereka juga bisa, ya cuma hanya ngaji, jadi formal juga sangat bisa. Berarti kita bisa mengikuti IPTN Iya. teknologi. Iya. Berarti kalau untuk Pak Nafi sendiri, Ya. apa sih Pak kelebihan sekolah berbasis pesantren itu dibandingkan sekolah-sekolah biasa tanpa adanya pesantren seperti itu, kayak sekolah biasa yang menjadi kayak ya ini menjadi pilihan kayak gitu, itu apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat ada satu orang yang satu jalan kaki, kemudian yang satu naik kuda, maka sekolah yang ada pondok pesantrennya ini adalah naiknya bukan pesawat tapi naik burung. Wah, luar biasa. Jadi sangat cepat. Karena pada zaman sekarang ini tantangan terbesar dari para orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak ini supaya tidak hanya mengenal ilmu tentang dunia, tetapi juga bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang solih. Bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian bagaimana mereka ini bisa menjadi anak yang benar-benar mengetahui tentang adat, akhlak, dan juga tentang nilai-nilai keagamaan yang baik. Nah, dan di dalam pesantren itu ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, karena semua orang kalau kita ikut pelatihan sukses di mana-mana ya. Ada yang dari luar negeri itu namanya neuro-linguistic programming gitu ya, yang bagian itu belajar itu ya, atau ilmu-ilmu yang lain. Ternyata ketika kita ambil intisarinya, semuanya itu sudah lebih dari cukup ada di pondok pesantren. Yang pertama di pesantren kita diajar mengenal tentang nilai-nilai keagamaan sampai komplit dan kelompok. Kemudian yang kedua, mereka tidak hanya belajar berbakti kepada orang tua, tetapi bagaimana cara mendoakan orang tua secara bukan hanya teori, tetapi prakteknya bagaimana mereka tahu. Bahkan nanti ketika anak-anak ini di pondok pesantren seperti Mbak Ella ya, pasti sudah terdidik sebagai orang-orang yang mandiri, yang tangguh, orang-orang yang berdisiplin, orang-orang yang insya Allah memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi sedikit banyak itu adalah kelebihan yang bisa kita dapatkan kalau kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah yang ada pondok pesantrennya. Nah, salah satunya nanti kepada di sini audien dari Taman Surga channel YouTube, kalau punya anak-anak, punya saudara ataupun punya kemenangan silakan bisa dipondokkan sekaligus disekolahkan di pondok pesantren atau sekaligus sekolah di SMPIT Al-Ittihad Salaman. Insya Allah ini adalah pilihan yang tepat bukan hanya di dunia, tetapi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Gitu ya. Mbak Ella sendiri sejak kapan sih jadi Mbak santri atau mondok? Saya awal mondok itu dari umur 15 tahun jalan ke 16 tahun. Berarti Mbak santri remaja ya? Iya, masuk SMK. Masuk SMK? Iya. Kok Mbak Ella bisa di umur segitu ya? Biasanya remaja itu lebih memperhatikan ke model seperti mengikuti tren musik ini, K-pop dan sebagainya. Kalau
jadi santri kayak kesannya tuh kuno kalau zaman dulu. Nah, alasan Mbak Ella sendiri kok bisa mantap? Iya, saya mau jadi santri, mau seperti itu sambil sekolah. Itu apa sih alasannya? Alasannya itu pertamanya cuman ikut-ikut masnya ya. Masnya kan udah mondok, terus kok kayaknya dari kalau liburan ceritanya menyenangkan, temennya banyak, terus pintar ngaji, pintar sekolah, bisa ngaji sama bisa sekolah itu kok kayaknya pengalaman berharga benar kayak gitu. Nah, jadi saya dari itu awalnya juga masih ragu, mondok apa enggak. Nah, terus akhirnya saya langsung mantap ya saya mau mondok. Yang memotivasi kayak saya ingin sekali seperti itu apa? Dari orang tua sendiri yang ada yang ridhonya orang tua itu juga termasuk ridhonya orang tua. Jadi saya itu kalau nggak mau ibaratnya kalau nggak kapan lagi bisa menyenangkan orang tua itu menyenangkan hati orang tua itu lah kapan lagi umur aku nggak ada. Jadi santri sendiri itu merasa kayak nggak fashionable, kayak kok bajunya cuma sarung, terus juga kayak gitu, kayak model zaman dulu gitu. Kayak gitu menjadi bayangan Mbak Ella nggak waktu mau itu? Ya pertamanya ya karena saya juga nggak bisa pakai sarung dulu nggak bisa. Jadi belajar dulu. Harusnya buat cowok. Iya, saya mikirnya saya buat cowok, tapi ternyata tidak. Nah, kalau menurut saya seorang santri sendiri itu fashionable-nya itu berbeda. Nah, kalau menurut saya fashionable itu nggak harus yang yang mahal cuma juga itu menurut saya bukan seperti itu. Tapi fashionable itu pakaian yang bisa apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ngerti papan panggonan. Kalau misalnya di pondok ya sopannya sarungan atau kan ya blus, terus jilbaban yang rapi, tidak mau buka ya, tidak membuka aurat gitu. Nanti beda lagi fashionnya santri kalau lagi ke nikahan misalnya, masa iya mau pakai baju gitu kan nggak mungkin toh Pak. Nanti gamisan, sekarang itu gamis jangan dibikin ramah gitu Pak. Gamis juga sekarang sudah fashionista sekali. Jadi fashionnya santri itu sangat ala-ala sekali. Jadi syar'inya syar'i yang mantap. Kekinian. Ya, kekiniannya itu ya bisa mengikuti perkembangan zaman fashion zaman sekarang itu santri bisa mengikuti. Di umur 15 berarti Mbak Ella sambil sekolah itu ya mondoknya? Iya. Jadi Mbak Ella sekolah sambil mondok atau mondok sambil sekolah? Kalau pribadi saya sendiri itu prioritasnya itu mondok sambil sekolah. Jadi kalau mondok sambil sekolah itu saya mengutamakan yang mondok, tapi disambil sama sekolah. Nanti kalau sekolah sambil mondok yang saya prioritaskan sekolahnya. Tapi gimana ya? Kalau sekolah itu ya memang penting, tapi saya lebih mementingkan lagi itu mondoknya karena juga itu kan termasuk buat cara bahasa Jawa itu sangu dengan akhirat. Jadi kalau zaman dulu itu kayak lulusan pondok itu hanya kompeten di ilmu agama. Tapi seiring berkembangnya zaman, jadi kita itu kan dituntut untuk kita menyeimbangkan antara iptek dan intaknya.